Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 19. Beliau mengatakan wa kullu suwaril Qur'ani qad tadammanat anwa' at-tauhid. Dan setiap surat-surat dari Al-Qur'an semuanya mengandung jenis-jenis tauhid yang sudah disebutkan tersebut. Fal Qur'anu kulluhu min awwalihi ila akhirih fi taqriri anwa'it tauhid. Maka Al-Quran semuanya, semua ayat Quran, semua surat dalam Al-Quran, dari yang paling awal sampai yang paling akhir, semuanya menetapkan jenis-jenis tauhid yang sudah disebutkan kemarin. Ya, atau dengan kata lain, Al-Quran isinya semuanya tauhid. Li'an Al-Qur'ana kullahu imma khabarun anillahi wa asma'ihi. Karena Al-Quran itu seluruhnya bisa jadi kemungkinan pertama dia isinya berupa kabar tentang Allah dan juga tentang nama-nama Allah, wa sifatihi dan juga tentang sifat-sifat Allah, wa af'alihi dan juga tentang perbuatan-perbuatan Allah, wa aqwalihi dan juga tentang perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah. Fahadha huwa tauhidul ilmiyu al-khabariyu al-i'tiqadiyu. Maka ini adalah tauhid al-ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Ya, sebagaimana dalam pembagian tauhid menjadi dua, ini tauhid yang pertama. Ya, tauhid al-ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati, atau hakikatnya tauhid ilmi, khabari, dan i'tiqadi ini adalah tauhid rububiyah dan al-asma' was sifat. Ini kemungkinan yang pertama. Wa imma da'watun ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Atau kemungkinan yang kedua, isi dari Al-Quran adalah berupa dakwah, ajakan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dan meninggalkan wa khala'a ma yu'badu min dunihi, dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Wa hadha huwa at-tauhidul iradi at-talabi, tauhidul uluhiyati. Maka ini adalah tauhid al-iradi at-talabi, yaitu tauhid jenis kedua dalam pembagian tauhid menjadi dua. Atau ini juga hakikatnya adalah tauhid uluhiyah, kalau tauhid dibagi menjadi tiga. Ini kemungkinan yang kedua, isi dari Al-Quran adalah berupa ajakan untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atillah. Atau kemungkinan yang ketiga, isi dari Al-Quran adalah perintah dan juga larangan dan kewajiban untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min huquqit tauhidi wa mukammilatihi. Nah, jika demikian, maka ini perintah dan larangan adalah hak-hak dari tauhid, adalah konsekuensi tauhid dan penyempurna tauhid. Ya, perintah dan larangan, halal dan haram, perintah untuk melakukan ibadah ABC, perintah untuk meninggalkan maksiat, ya, ini adalah tauhid. Ya, ini adalah bagian dari tauhid, yaitu konsekuensi dari tauhid dan penyempurna tauhid. Artinya kalau seseorang mengaku bertauhid, maka dia harus taat kepada Allah, ya. Maka dia harus sholat, maka dia harus bayar zakat, maka dia harus puasa, ya, maka dia harus melakukan ibadah-ibadah, maka dia harus meninggalkan maksiat. Ini konsekuensi dari tauhid. Maka halal dan haram itu bagian dari tauhid.
Ya, perintah dan larangan bagian dari tauhid. Karena itu adalah konsekuensi dari tauhid. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhidi. Atau kemungkinan yang keempat, isi dari Al-Quran adalah berupa kabar tentang pemuliaan Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nasri wat ta'yidi. Dan apa yang terjadi pada mereka yang diceritakan dalam Al-Quran maksudnya. Apa yang terjadi pada ahli tauhid di dunia berupa Allah berikan nasr, ya, pertolongan, wa ta'yid, dan Allah berikan penguatan, ya, pertolongan, penguatan. Wa ma yakrimuhum bihi fil akhirah. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kemuliaan bihi gara-gara mereka bertauhid fil akhirati di akhirat. Wa huwa jazaa'ut tauhidi. Wa huwa jazaa'u tauhidihi subhanahu. Ya, maka poin yang keempat ini cerita tentang keutamaan dan kemuliaan ahli tauhid ini juga bagian dari tauhid. Karena ini adalah jazaa'u tauhidihi, ganjaran bagi orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakali wa ma yuhallu bihim fil akhirati minal adzabi. Atau kemungkinan yang kelima, isi dari Al-Quran adalah berupa kabar tentang orang-orang yang berbuat kesyirikan dan apa yang diperbuat kepada mereka di dunia berupa nakal, berupa bencana-bencana, dan apa yang terjadi pada mereka di akhirat. Minal adab berupa adab. Fahuwa jaza'u man kharaja an hukmi tauhidi. Dan ini adalah ganjaran, balasan bagi orang-orang yang keluar dari tauhid. Orang-orang yang melanggar tauhid. Maka kemungkinan yang kelima cerita tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan berupa bencana di dunia ataupun azab di akhirat. Dan ini juga tauhid. Ya, yaitu balasan bagi orang yang melanggar tauhid, orang yang meninggalkan tauhid. Maka Al-Qur'an tidak lepas dari 5 kemungkinan ini isinya. Ya, kalau Al-Qur'an itu bicara tentang makanan halal haram, ya, maka masuk ke poin 3. Yang itu merupakan hukukut tauhid wa mukammilatuhu. Kalau Al-Quran bicara tentang perintah bertauhid, maka masuk ke poin yang kedua, yaitu perintah atau ajakan untuk menyembah kepada Allah semata. Kalau ayat Quran bicara tentang penciptaan langit dan bumi, tentang gunung-gunung, sungai-sungai di dunia, tentang peredaran siang dan malam, maka itu bicara tentang tauhid rububiyah Allah. Poin yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kalau ayat Al-Quran itu bicara tentang surga, tentang pahala, tentang kenikmatan yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa, maka itu poin yang keempat. Kalau ayat Quran bicara tentang kisah-kisah kaum musyrikin zaman dahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, maka ini masuk poin yang kelima. Semua ayat Quran tidak lepas dari 5 kemungkinan ini. Maka kesimpulannya, fal Qur'anu kulluhu fit tauhidi. Maka Al-Quran itu semuanya isinya tauhid. Al-Quran semuanya isinya tauhid. Wa hukukihi, dan juga tentang hak-hak tauhid. Wa jazaihi, dan juga tentang ganjaran bagi orang yang bertauhid. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Dan juga Al-Quran isinya tentang keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan juga tentang kesyirikannya dan balasan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yang penjelasan ini beliau kutip dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Demikian juga dari kitab Fathul Majid, kitab Al-Qaulus Sadid, dan kitab Ma'arijul Qabul. Ya, maka poin yang perlu diingat-ingat dari penjelasan di atas
adalah bahwasanya Al-Quran isinya semuanya tentang tauhid. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena Al-Quran isinya tidak lepas dari 5 poin di atas. Yang 5 poin di atas tentang tauhid semua. Kemudian al-matlabur rabi'u, bagian yang keempat, samaratu tauhidi wa fawaiduhu. Buah dari tauhid dan faedah atau keutamaan dari tauhid. At-tauhidu lahu fadailu 'azimatun. Tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Wa atharun hamidatun, dan memiliki bekas-bekas yang terpuji, ya. Memiliki pengaruh-pengaruh yang terpuji. Wa nataiju jamilatun, dan memiliki buah-buah yang indah. Wa min dzalika ma yali, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, khairud dunya wal akhirati min fadailit tauhidi wa thamaratihi. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat adalah di antara keutamaan tauhid dan buah dari tauhid. Artinya orang yang bertauhid akan mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Yang kedua, at-tauhidu huwa sababu al-a'zamu li tafrijil karabatid dunya wal akhirati. Tauhid adalah sebab yang paling besar, sebab yang paling utama, paling agung untuk menyelesaikan semua kesulitan, untuk mencari solusi dari semua kesulitan yang ada di dunia maupun di akhirat. Yadfa'ullahu bihi al-uqubati fid daraini. Allah Ta'ala menahan al-uqubat, hukuman-hukuman, bihi, dengan sebab tauhid, fid daraini, di dua negeri, maksudnya negeri dunia dan negeri akhirat. Dunia dan akhirat sering disingkat oleh para ulama ad-darain. Ad-darain artinya dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Maka di dunia maupun di akhirat Allah menahan bencana-bencananya, Allah menahan hukuman-hukumannya gara-gara seseorang tersebut bertauhid. Wa yabsutu bihi an-ni'ama wal khairati, dan Allah meluaskan bagi seseorang yang bertauhid an-ni'ama, nikmat, wal khairati, dan kebaikan-kebaikan. Ya, namun perlu diingat bahwasanya nikmat itu tidak selalu berupa harta. Ya, tidak semua orang yang bertauhid itu kaya raya, tidak. Karena nikmat itu tidak selalu berupa harta. Ya, kebaikan-kebaikan, khairat juga tidak selalu berupa harta benda. Ya, namun Allah luaskan bagi mereka nikmat-nikmat yang banyak dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang ketiga, at-tauhidul khalisu yuthmirul amna at-tama fid dunya wal akhirah. Tauhid yang murni akan membuahkan keamanan yang sempurna di dunia maupun di akhirat. Ya, keamanan di dunia artinya keamanan, aman dari ketakutan, aman dari kegaduhan, aman dari peperangan, aman dari pencurian, aman dari semua bahaya. Keamanan di akhirat artinya keamanan dari api neraka. Ya, ini bisa didapatkan dengan tauhid yang murni. Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis menafsirkan kezaliman di sini artinya kesyirikan. Ya. Orang-orang yang tidak mencampurkan iman mereka, akidah mereka dengan kesyirikan. Ya. Iman ini istilah lain dari akidah. Akidah itu iman. Maka ayat ini bicara tentang orang yang akidahnya murni, tidak melakukan kesyirikan, tauhidnya murni, tidak melakukan kesyirikan. Apa akibatnya? Apa yang mereka dapatkan? Ulaika lahumul amnu. Bagi mereka lah keamanan. Ya. Di sini al-amnu menggunakan alif lam istighraqiyah yang menunjukkan umum, keamanan di dunia maupun di akhirat. Al-amnu, keamanan di dunia dan juga di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Yang keempat, yahsulu li sahibihi al-huda al-kamilu. Didapatkan ya,
Al-huda al-kamilu, petunjuk yang sempurna bagi orang yang bertauhid. Ya, li sahibi at-tauhid, kepada orang yang bertauhid, bagi orang yang bertauhid. Wa taufiqu likulli ajrin wa ghanimatin. Dan dia akan mendapatkan taufik, akan mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan semua pahala dan ghanimah dan semua hal-hal yang baik. Semua hal-hal yang baik. Ya, orang yang bertauhid akan diberikan petunjuk dan akan ditunjukkan oleh Allah jalan untuk mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Yang kelima, yaghfirullahu bitauhidi ad-dunuba wa yukaffiru bihi as-sayyiati. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dengan tauhid. Artinya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang bertauhid. Dan Allah yukaffiru bihi as-sayyiati, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan bihi dengan sebab tauhid. Fafil haditsil qudsi an Anasin radhiyallahu anhu yarfa'uhu. Dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau marfu'kan, artinya beliau sandarkan lafadznya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, bahwasanya dalam hadis tersebut disebutkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya." Wahai ibnu Adam, wahai manusia, andaikan kalian datang kepadaku di hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la taituka biqarabiha maghfiratan. Kemudian engkau menemui aku ketika itu dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sedikit pun, maka akan aku datangkan kepadamu, akan aku berikan kepadamu maghfirah, ampunan sepenuh bumi juga. Ya, kalau mau dosa sepenuh bumi, nah, tentunya sepenuh bumi itu banyak, luas, besar, sangat banyak dosanya. Namun ketemu Allah, ya, mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, akan Allah berikan ampunan sepenuh bumi juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kemudian yang keenam, yudkhilullahu bihi al-jannata, Allah akan masukkan orang yang bertauhid ke dalam surga. Fa'an Ubadah radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhan minhu, dan bersyahadat bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan Isa merupakan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan Isa merupakan ruh dari Allah. Artinya ruh Isa dari Allah. Wa anal jannata haqqun, dan bahwasanya ya, surga itu benar adanya. Wa annan nara haqqun, dan bahwasanya neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amali. Ya, barang siapa yang meyakini itu semua, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa fi hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannata." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketujuh, at-tauhidu yamna'u dukhulan nari bil kulliyati idza kamula fil qalbi. Tauhid itu
mencegah seseorang masuk neraka bil kulliyah, ya, secara keseluruhan, ya. Artinya bisa seseorang itu tidak masuk neraka sama sekali gara-gara tauhid, dan bisa juga seseorang itu masuk neraka namun tidak kekal di neraka gara-gara tauhid. Namun ini idza kamula fil qalbi, kalau tauhidnya itu sempurna dalam hatinya. Fa fi hadithi Itsbana radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Itsban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ia mengucapkan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.